Halo, perkenalkan nama saya Jesne Mendonta. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kerukunan hidup beragama menurut Kristen. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang beragama sering tidak dapat memisahkan diri dari pergaulan dengan orang-orang beragama lain. Dan malah pergaulan itu terjadi interaksi yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Khusus di negara Republik Indonesia, rakyatnya yang terdiri dari berbagai suku dan agama tentu membuat orang perlu mendalami bagaimanakah sikap di dalam bergaul dengan sesama bangsa beragama lain. Ada dua pemahaman umat beragama tentang sikap terhadap agama lain. Yang pertama itu, hanya agama saya yang benar, agama lain tidak. Yang kedua, semua agama adalah benar karena semua agama menuju Allah, hanya caranya yang berbeda-beda. Iman Kristen tidak menganut kedua pemahaman tersebut. Alasannya, pertama itu menimbulkan sikap superior dan a priori terhadap umat yang lain. Yang kedua itu menimbulkan sikap kompromi dan munafik dalam kehidupan umat beragama terhadap umat yang lain. Umat Kristen dalam pergaulannya dengan umat beragama yang sangat mendambakan hidup yang rukun. Dalam Mazmur 133 ayat 1 menyuruhkan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tetapi yang menjadi masalah ialah bagaimana konsep Kristen tentang hidup yang rukun itu. Kerukunan yang bagaimana yang harus diterapkan oleh umat Kristen terhadap umat agama lain. Dalam pergaulan hidup antar umat beragama yang berbeda, sering terjadi benturan-benturan yang mengganggu kerukunan. Perbedaan ajaran agama dapat menjadi sebab musabab pertentangan antar umat beragama. Memang harus diakui bahwa perbedaan-perbedaan ajaran agama sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita sebagai umat beragama tidak dapat mengendalikan diri di dalam pergaulan kita dengan umat beragama yang lain, maka hubungan kita dengan umat beragama yang lain itu tidak akan dapat bertahan lama. Untuk itu, sebagai umat manusia yang baik, kita wajib mengetahui, memahami, dan mau menghargai perbedaan antara kita dengan umat beragama yang lain. Sikap menghargai dan menghormati perbedaan ajaran dan gaya hidup umat beragama yang lain bukan berarti kita harus menerima dan menyetujuinya. Sebagai umat beragama tidak boleh mendua kepercayaan. Kita tidak boleh berpura-pura, tetapi kita harus mampu menyaksikan iman dengan berani dan tegas, mampu menunjukkan identitas sebagai orang beragama yang taat, namun dalam pergaulan hidup yang wajar. Kita juga wajib memelihara kerukunan hidup antar umat beragama yang berbeda. Saya akan menjelaskan kerukunan hidup antar umat beragama yang sama. Selain kita harus rukun dengan umat beragama yang lain, maka kita harus rukun dengan sesama umat beragama yang sama. Malahan kita dahulu yang menjaga kerukunan hidup intern sesama kita. Baru kita mampu hidup rukun dengan umat beragama yang lain. Alangkah janggalnya apabila kita rukun dengan umat beragama yang lain, tetapi dengan umat yang sendiri itu tidak rukun. Kalau ada orang yang seperti itu, maka pantas untuk dicurigai. Dengan keluarga orang lain rukun, tetapi dengan keluarga sendiri tidak rukun. Ada apa itu? Rasul Paulus dalam suratnya berkata, kepada jemaat di Efesus dan di jemaat Korintus memberikan nasihat agar para anggota jemaat memelihara kesatuan dalam keberlainan. Menurut Rasul Paulus, bahwa jemaat Kristen harus memelihara kesatuan dan dalam keberlainan dalam kesatuan. Artinya, umat Kristen harus menghargai perbedaan dalam persekutuan. Perbedaan tidak harus menjadi pertentangan dan perpecahan. Jika umat Kristen mampu menghargai perbedaan dalam persatuan, maka kerukunan intern akan dapat dikendalikan. Dalam jemaat Kristen harus dipelihara sikap saling melayani dan sikap mengasihi. Dengan demikian, kerukunan intern umat Kristen dapat diwujudkan. Program pemerintah untuk membina kerukunan hidup umat beragama, baik kerukunan antar umat beragama yang berbeda maupun kerukunan intern umat agama yang sama, semata-mata adalah untuk
mensukseskan pembangunan. Oke, selanjutnya itu hidup umat beragama dengan pemerintah. Menurut pandangan Kristen, dalam pemerintah adalah merupakan suatu lapisan kuasa yang kepada kita harus berhubungan. Dalam Alkitab dijelaskan juga ada dua jenis, yaitu pemerintah yang berasal dari Allah atau sebagai wakil Allah. Itu ada di Roma 13 ayat 1 sampai 7. Bisa dibaca nanti. Yang kedua, pemerintah sebagai tempat kediaman roh-roh jahat atau pemerintah Babel atau pemerintah kekacauan. Ada di Wahyu 13 ayat 1 sampai 20. Tetapi dalam hubungan ini kita memberi perhatian pada jenis pemerintah sebagai wakil Allah. Memang orang Kristen harus selalu kreatif dan kritis terhadap pemerintah yang sah. Orang Kristen harus mampu membedakan mana pemerintah yang berfungsi sebagai alat atau wakil Allah dan mana pemerintah yang bukan berasal dari Allah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa yang melawan perintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman bagi dirinya. Ada di ayat Roma 13 ayat 1 sampai 2. Di satu pihak, orang Kristen tidak harus mendewakan pemerintah, sehingga apa saja yang dilakukan pemerintah dianggap benar dan harus diiyakan. Tetapi di pihak lain, orang Kristen juga tidak senantiasa a priori dengan kebijaksanaan pemerintah. Hidup rukun antar umat beragama Kristen dengan pemerintahan, tetapi umat Kristen juga wajar memberikan sumbangan pemikiran yang positif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Terjadi ketidakrukunan antar umat beragama dengan pemerintah ialah akibat tidak adanya sikap yang wajar dan positif dari kedua belah pihak. Sering terjadi umat beragama prasangka terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah tanpa lebih dahulu memahami latar belakang terjadinya kebijaksanaan. Itu akibatnya umat beragama menganggap pemerintah telah berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Misalnya tentang lokalisasi WTS, judi, dan lain-lain. Memang dari segi ajaran agama, kita harus menolak praktik WTS dan judi, tetapi juga harus memahami mengapa pemerintahan menglokalisir WTS tersebut. Tujuan pemerintah menglokalisir WTS ialah agar bahaya yang itu tidak semakin menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai umat beragama dan sebagai warga negara yang baik, kita tidak baik mengadakan tindakan teror untuk menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan kebijakan pemerintah itu. Tetapi adalah lebih baik jika kita berani memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi bahwa WTS maupun judi di tengah-tengah masyarakat itu bahaya. Kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah akan tercapai dan terpelihara apabila antar umat beragama dan pemerintahan terjadi saling mengerti dan menahan diri. Oke, kita masuk ke beberapa faktor yang mengganggu kerukunan. Pertama itu adalah sikap mental yang negatif. Sikap mental negatif ini nampak dalam bentuk kesombongan religius, prasangka, dan intoleransi. Misalnya, umat beragama tertentu mempunyai keyakinan bahwa agama memiliki ajaran yang paling benar. Akibatnya mereka sombong dan merasa lebih tinggi daripada pemeluk agama lain. Yang kedua itu faktor sara dalam suku, agama, dan ras. Secara sosiologi dapat dipahami bahwa suku, agama, dan ras adalah merupakan nilai pemersatu yang bersangkutan, tetapi juga menjadi faktor penyebab perpecahan. Tiga itu faktor perbedaan tingkat kebudayaan. Dapat disadari bahwa perbedaan tingkat kebudayaan yang menyolok akan mengganggu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan pergaulan hidup bangsa dan kelompok masyarakat. Sering terjadi sikap superior pada tingkat kebudayaan yang tinggi atau maju dan sikap inferior pada kelompok dengan orang tingkat kebudayaan yang rendah, maka timbullah gap pemisah.
Di satu pihak timbul nafsu menguasai dari kelompok berbudaya tinggi dan rasa persangka negatif pada masyarakat berbudaya rendah. Yang keempat tuh faktor mayoritas dan minoritas golongan beragama. Oh, ini udah sering banget. Dalam kehidupan umat beragama sering timbul sikap merasa lebih berkuasa dari golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Juga mayoritas mengingini hak-hak istimewa dari hak-hak yang diperoleh golongan minoritas. Faktor-faktor tersebut di atas perlu dipahami dalam konteks kehidupan beragama bersama dengan sesama umat beragama lain. Oke, kita masuk ke sikap Kristen terhadap agama lain. Ini yang paling penting. Untuk menghargai dan memelihara kerukunan hidup untuk beragama, maka sikap yang perlu dikembangkan umat Kristen ialah sebagai berikut. Yang pertama itu sikap kreatif dan kritis. Sikap orang Kristen yang kreatif dan kritis dalam kehidupan sehari-hari sangat relevan dengan suasana dan kondisi yang sedang membangun. Sikap kreatif dan kritis dalam pergaulan adalah menunjukkan kehidupan yang dewasa dan bertanggung jawab. Di satu pihak, orang Kristen harus mempunyai, menghayati, dan mengamalkan imannya sesuai dengan kasih Kristus, dan di pihak lain, orang Kristen harus mampu orang-orang bukan Kristen dan teman. Dalam pergaulan orang Kristen sehari-hari, baik di teman seiman maupun dengan orang-orang bukan Kristen, Rasul Paulus memberikan sikap, yaitu agar orang Kristen sudi memberikan dan mengajarkan firman Tuhan, dan lebih dari itu orang Kristen juga diminta agar mau menegur orang lain, asal cara menegur itu dengan penuh hormat dan kasih. Ada di kitab 1 Timotius 4 ayat 11 dan ayat 5 sampai 1 dan 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Seperti biasa bisa dicari nanti. Sikap kreatif dan kritis tidak membuat orang Kristen mengasingkan diri dari pergaulan dengan orang-orang bukan Kristen, dan juga tidak membuat orang Kristen hanyut dalam pergaulan yang menghilangkan identitasnya. Kreatif berarti mampu memberikan dharma baktinya untuk kepentingan orang lain, sedangkan kritis artinya orang Kristen mampu bersaksi dan membela kebenaran dan kebaikan di dalam pergaulannya. Di satu pihak, orang Kristen menjadi orang yang disukai semua orang, ya kan? Kita disukai semua orang memang, karena kita itu ya minoritas. Kita harus ramah terhadap orang lain agar kita itu dipandang baik. Karena Tuhan pernah berkata, kasihilah musuhmu sendiri. Kasihilah musuhmu. Oke, kita lanjut. Mengapa orang Kristen disukai Kristen semua orang? Tentu karena memberikan sikap yang kreatif dan positif terhadap orang lain. Demikian juga mengapa orang Kristen dibenci dunia sekitar ya. Walaupun kita adalah orang yang paling baik di dunia, bukan berarti kita tuh disukai semua orang. Pasti ada yang benci. Seperti halnya orang Kristen ini, walaupun kita sebenarnya kita berbuat baik ataupun ingin membangun negeri, tapi begitu banyak fitnah yang datang dari luar. Itu makanya ya itulah, ialah karena status mereka bukan dari dunia, dan Tuhan sudah memilihnya agar menjadi saksi yang kritis dan benar. Selanjutnya itu sikap Kristen terhadap agama lain itu yang selanjutnya sikap dialogis dan simpatik. Selain sikap kreatif dan kritis, orang Kristen juga perlu memelihara sikap dialogis dan simpatik terhadap orang-orang beragama lain. Menyaksikan iman Kristen bagi orang-orang non-Kristen harus mampu mendengar, memberikan perhatian terhadap iman orang lain beragama lain. Melalui sikap dan simpati, orang Kristen dapat mendengar kepada iman agama lain. Dari Huster Smith 1958 dalam bukunya The Region of Men mengatakan bahwa di dalam mendekati orang-orang non-Kristen, gereja pertama-tama harus mendengar kepada iman kepercayaannya, tetapi juga harus mendengar kepada iman kepercayaan agama lain. Kita harus mendengar kepada mereka karena persekutuan masa kini tidak akan terjadi jika hanya
dengan satu tradisi, sebab setiap orang dunia berkembang. Sehingga kita tidak dapat hanya mempertahankan tradisi kita. Alasan lain dari Smith untuk menganjurkan mendengarkan kepada iman kepercayaan agama lain ialah bahwa dengan pengertian kita akan tradisi dan iman agama lain itu dapat menuntun kepada kasih atau sebaliknya. Dengan kasih kita dituntut untuk mengerti mereka. Apa yang dikatakan Smith untuk mendengar kepada iman-iman kepercayaan agama lain bukanlah suatu sikap pasif, melainkan suatu sikap aktif dari umat Kristen. Sikap aktif ini dapat diwujudkan dalam dialog dan penuh simpati terhadap agama lain. Melalui sikap dialogis dan simpati ini, orang Kristen telah mengutamakan komunikasi dua arah, toleransi, dan perkembangan pemikiran dalam pergaulannya dengan orang-orang beragama lain. Pada tanggal 16 sampai 25 Maret 1970 di Ajalton, Lebanon, Dewan Gereja Dunia atau disingkat BGD telah mengadakan suatu dialog antara orang-orang beriman. Peserta dialog tersebut terdiri dari 3 orang Islam, 3 orang Hindu, 4 orang Buddha, dan 24 orang Kristen. Mereka berasal dari negara yang berlainan dan diundang secara pribadi oleh DGD atau yang tadi Dewan Gereja Dunia. Dari hasil dialog itu terdapat beberapa perbedaan pendapat, namun tidak nampak adanya perselisihan di antara sesama peserta. Dari kesaksian-kesaksian para peserta dialog itu diperoleh kesan bahwa dialog merupakan bukti adanya kejadian persekutuan yang menimbulkan penghargaan. Dialog membawa umat beragama kepada suatu dimensi baru dalam pengalaman beteologia. Pada umumnya, peserta dialog Ajalton itu mengakui bahwa kegiatan dialog seperti itu akan membuktikan atau memberikan dampak positif dan kreatif bagi umat beragama. Itu saja dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan shalom, selamat siang.